Mungkin bisa ceritain nggak, maksudnya kalau flashback ke umur 20-an, kira-kira Papa Mama itu punya ketakutan apa sebelum menikah gitu loh. Boleh ceritain nggak? Papa dulu aja. Ya, ketakutannya itu banyak. Yang pertama kan kita dari keluarga ya kalau sekarang namanya prasejahtera. Setiap harinya itu harus berjuang untuk mencari makan segala macam. Bagaimana nanti kalau saya berumah tangga bisa menghidupi istri saya segala macam ya. Nah, yang menjadi ketakutan saya itu waktu itu bapak saya itu meninggal mendadak karena liver. Di dalam benak saya sebagai anak pertama, apa yang bisa saya lakukan karena saya masih belum lulus SMA. Saya percaya karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan keluarga saya, sehingga sampai anak-anak berhasil semuanya. Itu karena doa orang tua. Halo teman-teman Memeluk Takut. So this is first episode untuk Memeluk Takut podcast, dan spesial banget karena hari ini mendatangkan jauh-jauh, gak jauh-jauh sih, orang tua saya, papa mama saya, Bapak Haji dan Ibu Astuti. Tepuk tangan dong. Oke, mungkin kalau sedikit singkatnya, jadi Memeluk Takut podcast ini tuh sebenarnya hasil dari progres karyaku. Memeluk Takut adalah sebenarnya visinya adalah untuk supaya teman-teman dan kita semua tuh bisa mengenali ketakutan pribadi masing-masing, dan karena biasanya dalam proses pendewasaan tuh biasanya kita tuh malah bukan menerima ketakutan atau malah kabur gitu loh. Nah sebenarnya Memeluk Takut ini tuh untuk supaya setiap orang, siap teman-teman, bahkan diri kita itu untuk bisa menerima ketakutan mereka masing-masing, terus bisa hidup jadi bisa menjadi lebih damai gitu kira-kira. Nah hari ini spesial banget, first episode, papa mama saya yang datang. Mungkin hari ini bukan sebagai ayah, papa dan anak atau mama dan anak, bukan, tapi hari ini sebagai sesama manusia ya, betul ya. Boleh kasih sedikit suara dong. Halo semuanya. Oke, mama. Halo. Halo, Oke, jadi hari ini sebenarnya mau ngobrol sih, maksudnya tentang perjalanan hidup papa dan mama, karena kan pengalamannya banyak di usia yang sangat dewasa. Saya nggak bilang tua, tapi dewasa. Jadi mungkin hari ini bisa berbagi tentang ceritanya masing-masing, begitu kira-kira. Pertanyaan pertama yang paling penting, gimana perasaannya diundang di podcast ini? Ya, walaupun sering bicara di depan mic, sering bicara banyak orang, tapi rasanya siang ini tuh, aduh gimana ya, grogi, nervous ya, campur jadi satu. Ya. Untungnya tadi sudah makan, kalau belum makan, wah. Nggak tahu kalau Bu Tuti ini. Gimana Bu Tuti? Ya, agak nervous. Bukan agak, kayaknya lumayan nervous ya Bu ya? Iya, soalnya yang dihadapi anak dewe. Oke, boleh ceritain nggak? Papa kan lahirnya di Solo gitu. Mungkin boleh sedikit cerita nggak tentang kayak Aji kecil itu tuh kira-kira seperti apa, dibesarkan di mana, terus prosesnya menghabiskan masa kecilnya seperti apa gitu. Ya, saya bersyukur mulai lahir sampai dewasa itu bergaul dan tinggal di beberapa kota, bisa belajar budaya berbagai pribadi lepas pribadi, sehingga memperkaya pergaulan saya, memperkaya berbagai hal. Ya, orang tua saya itu dilahirkan di Solo, karena orang tua laki saya, bapak saya itu juga punya bapak yang di daerah Kediri, sehingga pada saat bapak dan ibu saya ini mulai masuki usia pernikahan, dia mencari pekerjaan di daerah Kediri. Maunya sih pulang kampung, jadi dapat pekerjaan di sebuah perkebunan ya. Saat itu perkebunan itu kan booming banget ya. Indonesia dikenal di Eropa dengan VOC itu karena perkebunan ya. Perkebunan ini di daerah lereng Gunung Kelut, hanya beberapa kilometer dari kawahnya itu. Namanya Sepawon gitu ya. Sepawon itu kalau dari Kediri, kota, kabupaten itu sekitar 25 sampai 30 kilo ya. Memang jauh. Dari situ pada saat saya lahir di daerah situ belum ada listrik, apapun lah. Listrik ada sih, tapi dari
dari pabrik situ. Biasanya pagi itu mati, jadi sore jam 6 hidup, pagi mati. Jadi dengan keterbatasan itu, karena jauh dari sekolah, mau sekolah SMP aja doang harus, kalau sepeda pancal ya belum ada sepeda motor saya, sepeda pancal itu perlu 2 jam. Jadi kalau saya masuk SMP itu jam 7 itu setengah 6 sudah berangkat itu ya. Jadi tantangannya begitu besar, tapi dengan tantangan itu ada peluang ya, tantangan peluang. Terus saat itu saya sekolah SMP itu bukan SMP yang sekarang, jadi namanya ST, sekolah teknik ya, sekolah teknik itu setingkat SMP. Saya belajar tentang teknik, belajar tentang berbagai hal ya. Rupanya bakat-bakat teknik itu diturunkan dari bapak saya ya. Belum bapak saya itu bukan orang teknik, tapi mempunyai kegemaran teknik sampai sekarang gitu ya. Dari sana saya sekolah sampai ST, terus melanjutkan di STM itu SMK sekarang ya, di Solo. Setelah di Solo, terus karena bapak itu tadinya itu di tempat kerja di daerah Kediri itu, kalau anak saya di sana sekolah sulit, apapun sulit ya, sekitar bapak saya itu kepingin pindah di kantor pusat di Surabaya, supaya anak-anaknya itu bisa kuliah, bisa sekolah dengan baik gitu. Ya, dari situ kami adik-adik saya bisa sekolah di Surabaya, dan saya sendiri sekolah di Solo di STM karena orang tua saat itu serba ya keterbatasan pendidikan, keterbatasan sumber dana ya kurang lah. Jadi kalau sekarang namanya prasejahtera gitu ya. Setelah saya menyelesaikan STM di Solo, ya stop dulu karena mau kuliah itu dananya dari mana kan gitu kan. Saya berenam itu kalau mau kuliah itu wah berat ya. Saya kerja. Kerja ini ya kerja di perusahaan bapak saya ya. Pertama kali ya orang teknik ya kerja di teknik ya, satu di bengkel ya. Di bengkel. Dari situ keinginan saya timbul lagi gitu ya, cita-cita untuk kuliah timbul lagi gitu ya. Sehingga bagaimana keterbatasan yang ada itu untuk bisa merealisasikan, mewujud nyatakan cita-cita saya. Saya belajar berbagai hal. Karena saya sadar ya, saya kalau dulu di STM itu ulangan itu dapat 70 sudah luar biasa, artinya mempunyai IQ yang tidak tinggi gitu ya, sehingga saya belajar tentang keterampilan mulai elektro, mesin, berbagai hal, sehingga dengan keterampilan itu saya bisa mendapatkan duit, bisa mencukupi diri sendiri gitu ya. Akhirnya setelah saya kerja awal itu di bengkel, lama-lama saya meningkat gitu ya, saya bisa kuliah juga gitu ya. Susah loh dari STM bisa kuliah menjadi S1 teknik itu sulit gitu ya. Ya sampai di situ cerita awal dari situ. Karena nanti dilanjutkan dengan ketemu orang sebelah saya sini, teman yang sepadan, ya silakan. Ini katanya arek Surabaya, asli Surabaya. Kalau sih saya arek desa tapi wah kayaknya Surabaya ya? Boleh. Tapi kan berarti Papa kan 6 bersaudara. Mungkin yang nggak tahu konteks cukup strugglingnya karena lahir di Solo dan pindah ke Kediri, namanya Kediri dengan 6 bersaudara ya, betul ya? Papa anak pertama ya? Oh bukan itu, jadi bapaknya Pak Haji itu dari Solo ke Kediri sebelum lahir. Oh belum lahir. Pak Haji itu lahirnya di Kediri. Oh. Jadi ya di tempat dengan alam yang cukup tidak bersahabat, banyak bencana alam, gunung meletus, angin ribut, wah banyak. Bahkan itu bukan kota Kediri kan? Bukan dari Kediri. Bahkan masuk ke desa atas. Betul, tadi saya sampaikan dari Kediri itu 24 kilo. 24 kilo kalau di Surabaya sih gampang, 24 kilo ini saat itu belum ada angkutan, belum ada ya naik sepeda panca, sepeda angin. Ya, kalau sekolah di SMP namanya di Pare itu sekitar 17 kilo, itu harus sepeda pancal 2 jam. Ya 17 kilo jauh sih. Kalau Bu Astuti gimana? Boleh ceritakan nggak, maksudnya waktu kecil lahirnya di mana, terus orang tua mungkin pekerjaannya seperti apa gitu?
waktu kecil ya lahirnya di Surabaya, di Gubeng. Terus ibu saya sebagai susternya dokter gigi. Kalau bapak saya itu kalau dulu tuh mantri kalau sekarang UGD gitu loh. Perawat ya? Ya Pak, mantri kalau mantri, dulu tuh ya. mantri di UGD. Terus dengan berjalannya waktu itu ketakutan saya itu waktu saya duduk di SMA kelas 3, kita bersaudara, perempuan semua. Saya yang nomor 1 SMA kelas 3, nomor 2 adik saya itu Dek Wilut itu SMP kelas 2, terus yang paling kecil Dek Dini itu SD kelas 4. Nah, yang menjadi ketakutan saya itu waktu itu bapak saya itu meninggal mendadak karena liver. Di dalam benak saya sebagai anak pertama, apa yang bisa saya lakukan karena saya masih belum lulus SMA. Jadi saya bingung, saya hanya bersandar pada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan gimana caranya. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, saya lulus SMA itu ada tetangga yang bilang, Tut, ini ada lowongan kerja, sudah kamu di ekspedisi, sudah kamu nggak usah tes-tesan, langsung tak antar. Begitu saya ke sana langsung masuk, saya kerja di ekspedisi, waktu itu masih berapa tahun ya lupa, 2 atau 3 tahun. Terus waktu itu saya ketemu dengan seorang bapak ya. Bapak itu tanya-tanya dengan saya, terus saya bilang kalau saya anak enggak punya orang tua, saya kerjanya gini. Mau tak tolong? Iya Pak, mau masuk PNS. PNS dulu kan PNS ya. Mau PNS di sipil angkatan darat. Kalau kamu bisa ya ikut tes kowat gitu. Dengan berjalannya waktu akhirnya saya itu coba-coba ikut tes kowat. Tapi ibu saya enggak boleh. Kamu itu anak pertama, nanti kamu kalau lulus ini mesti di luar kan nggak mungkin di Surabaya, ditaruh di luar. Sudah kamu tes aja, ikut tes PNS. Ya puji Tuhan akhirnya saya bisa kerja di PNS itu tahun 1978, antara 78 pertengahan 79. Tahun 80 ada pengangkatan PNS. Disitulah saya akhirnya katut ya diangkat. Banyak teman-teman yang gremeng loh. Enak loh tuh pun lagi mlebu setahun wis diangkat. Padahal PNS itu bagaimana sulitnya ya. Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun. Ya enggak tahu ini memang rezeki saya. Nah, sudah akhirnya saya bisa jadi pegawai negeri ya. Jadi pegawai negeri. Waduh, jadi pegawai. Terus bisa menolong ibu saya, membantu ibu dengan pensiunnya ibu waktu itu seberapa sih? Ya untungnya masih saya sudah punya rumah. Jadi bisa membantu ibu menyekolahkan adik-adik saya itu 2 adik itu. Ya sampai di situ terus. Ya. Terus ketemu ya. Oke, sebelum cerita drama Korea saling ketemu tadi, mungkin bisa ceritain nggak, maksudnya kalau flashback ke umur 20-an, kira-kira Papa Mama itu punya ketakutan apa sebelum menikah gitu loh? Boleh ceritain nggak? Papa dulu aja. Iya, ketakutannya itu banyak. Yang pertama kan kita dari keluarga ya kalau sekarang namanya prasejahtera. Setiap harinya itu harus berjuang untuk mencari makan segala macam. Bagaimana nanti kalau saya berumah tangga bisa menghidupi istri saya segala macam ya. Walaupun selama ini kan saya itu kan belajar berbagai hal keterampilan supaya bisa mendapatkan uang ya. Contohnya keterampilan saya belajar bagaimana memperbaiki elektronik, TV segala macam, belajar dari situ sehingga bisa mendapatkan uang. Itu salah satu bagaimana ketakutan itu menjadi peluang untuk
menjadi kita lebih baik. Jadi takut itu dirubah menjadi peluang gitu ya, peluang. Jadi itu. Terus dalam pekerjaan tadi dari bengkel itu karena punya pengalaman, saya tadi kan ke bagian sekretariat. Sekretariat itu saya memegang tugas namanya operator telepon ya. Nah, telepon itu kalau kita di satu hotel itu kan, halo selamat siang dengan hotel A, bisa bukan ke kamar sekian, lah itu operator telepon ya. Nah dari situ operator telepon itu, ini Bu Tuti ini nelpon temannya di kantor saya, lah halo gitu, wah suaranya ini waktu muda itu, wah bayangannya itu, waduh kayak malaikat tanpa sayap gitu ya. Itu ya. Saat itu kan ya kalau sekarang lewat media sosial lah, karena saat itu belum ada media sosial ya pakai telepon. Kalau telepon berjam-jam, katanya itu kalau nggak telepon sehari aja itu rindu gitu katanya. Tapi itu berarti belum ketemu ya? Belum. Nanti saya ceritakan suara saja. Iya, saya ceritakan gitu ya kira-kira ya. Gimana Mbak Tuti? Ya, iya. Waktu itu telepon-telepon ke kantor saya, ya. Yuk gak cari Pak Haji. Oh, nggak cari Pak Haji. Ceritanya kan cari temennya. Teman, sahabat. Ternyata yang terima Loh kan mesti lewat operator. Ambil operatornya disadap. Dia suaranya, halo selamat siang, ini Mas Haji. Oh, waduh menggoda suaranya. Lama gitu. Suatu ketika, kayak apa sih wongi kan gitu ya. Akhirnya dulu namanya kopi darat ya. Iya. Begitu kopi darat itu, waduh kalau sekarang apa jenenge ya? Ya kencan. Ya, apapun namanya, ketemunya itu kopi darat di sana di Terminal Jayabaya. Oh dulu terminal bis itu ya, bukan terminal Bemo. Terminal bis itu kan dia pulangnya itu jam 2. Saya juga jam 2. Oh kalau naik bis kota kan lama. Saya nunut teman saya mobil itu cepetan. Oh mau cepet-cepetan ya, aku mau ketemu Sang Dewi calon. Wah, ketemu di Jayabaya. Gini, Mas Haji ya. Oh, aduh saat itu langsung digandeng. Berkali ya dalam hatinya. Wih, ternyata Mas Haji itu ganteng ya, gitu ya. Loh, acuannya apa? Kan nggak ada HP. Acuannya apa? Warna baju. Baju. Loh, masalah orang ya, Bu? Enggak kan mama pakai seragam. Ya, pakai seragam Coklat, kerja coklat. kan jelas. Ada namanya berarti. Ada namanya gitu. Ya langsung kayak belum cari langsung Mas Haji ya. Oh, aduh. Setelah itu diajak, ayo ke rumahku tak kenalkan ibuku gitu. Naik Bemo apa dulu ya? Bemote. Dari Jayabaya sing blusuk-blusuk itu. Oh, ketemu pertama kali langsung dikenal orang tua. Ya biar tahu. Kan begitu bangganya. Gercep. Bangganya ya. Bangga rumah itu begitu masuk gang itu semua orang kampung itu pada keluar, ikut satu. Wih, ganteng nih gitu. Ikut ditambahin. Nah, itu batin saya. Saya itu pendiam dulu, enggak seperti sekarang ketularan. Ya ini yang luar biasa. Kenal di medsos, ketemuan di terminal, ternyata teman satu gereja. Wah. Nggak kenal di medsos tau, kenal di ya kalau saat itu belum ada media sosial, ini belum ada media sosial. Nggak tahu kalau kita itu seiman. Iya, ternyata bukan hanya seiman, teman sak gereja. Wah, karena ini dulu aktivis gereja ini, wah pagi siang malam ke gereja segala macam, pemuda apa namanya itu ya? Pemuda gereja. Cuman saya itu kalau gereja itu biasanya ya minggu toh gitu, nggak kenal sama orang. Begitu orang tua loh, udah Kristen nih, seiman, nasa gereja, udah suwe-suwe, lanjut, gitu. Gimana Mbak Tuti gitu ya? Mbak, tapi misalnya flashback sebelum ke nikah-nikah, mungkin Mama kan misalnya struggle karena tiba-tiba ditinggal bapak, terus tiba-tiba harus bekerja, terus menghidupi seluruh keluarga kan, jadi tiba-tiba jadi tulang punggung ya. Waktu itu berarti Bati nggak kerja ya berarti? Enggak. Berarti maksudnya Mama tiba-tiba harus jadi tulang punggung untuk ketiga orang lainnya. Nah, ketika sebelum ketemu Papa dan sudah bekerja itu apakah ada ketakutan-ketakutan lain nggak? Ya waktu itu kan punya rumah Mama. Terus rumah itu rumahnya tuh jelek, gedek gitu loh. Terus sama Barus, tahu Barus, Bapak sama itu wis omamu dikontrakno ae. Loh, digawe apa? Protes kan kayak omamu duwe gak tak gawe, omamu tak dandani. Jadi dikontrakkan itu 2 tahun.
2 tahun terus untuk bangun rumah itu. Lah mama sama mbak ibu sama tante-tante ikut ngenger, istilahnya ngenger di rumahnya Mbak Rus itu sama Pak Deyono itu. Di situ itu rasanya nggak nyaman hidup itu. Soalnya terlalu ditekan sama Pak D itu. Kemana-mana nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lah mama waktu itu kan hobinya kan tenis meja, kamu tahu ya, tenis meja. Pernah juara ya? Juara tingkat apa? Kabupaten, kecamatan, apa tingkat RW, Bu? Terus sama Pak D ya ada baiknya ya. Kamu itu anak perempuan, nak keluar gini, nggak punya bapak. Seneng kamu apa tenis meja? Ya wes tak gawe no. Akhirnya mama dibuatkan itu meja tenis meja. Waktu itu kan rumah depan itu kan masih kosong nggak seperti sekarang. Yaitu kebahagiaan mama dari situ. Tapi masih ada takut-takutnya opo iso nerusno adik-adik ini sekolah dengan waktu itu gaji mama mek segitu. Terus Mbak Bu itu ya gajinya segitu. Ya dengan pertolongan Tuhan akhirnya ya sampai bisa menyekolahkan adik-adik itu tadi. Tapi berarti ketakutannya tidak terjadi dong? Tidak terjadi sebegitu sampai parah takut itu enggak. Ya itu waktu itu terus ketemu ini tetangga sebelah ini. Waktu itu ketemu mama umur 23. 23. Papa yang 21. Iya. Terus pacaran 2 tahun akhirnya married. Ya. Setelah menikah, ketakutan yang terbesar itu saat itu kan ada semacam pemahaman orang miskin ketemu orang miskin menjadi orang miskin baru. Nah, takutnya di situ. Kan biasanya itu kalau gajah, anaknya kan gajah. Ini kan bukan gajah, artinya kan orang prasejahtera itu ya jadi orang prasejahtera. Jadi ketakutan utama adalah jangan sampai orang miskin ketemu orang miskin menjadi orang miskin baru lah. Itu. Ini Bu Tuti ini pegawai negeri kerja gitu. Saya juga kerja gitu. Sambil kerja, belajar berbagai hal dan kuliah gitu ya, kuliah. Jadi dengan kuliah ini kepingin meningkatkan taraf hidup gitu ya. Puji Tuhan itu terjadi ya. Saat itu saya belajar berbagai hal, mulai komputer, IT segala macam ya. Walaupun saat itu komputernya bukan seperti sekarang ya. Bisa menamatkan S1 teknik elektro dengan dasar mesin. Jadi dengan berbekal keterampilan, berbekal kemampuan manajemen sehingga pelan-pelan taraf hidup menjadi naik gitu. Di samping pekerjaan utama, saya juga suka cari penghasilan di luar pekerjaan itu. Ya mulailah anak pertama lahir, kedua lahir, dan kan lahir. Ketakutan lagi, bisa tak menyekolahkan anak-anak saya? Tapi puji Tuhan, dari sana begitu anak pertama lahir, taraf hidup naik sedikit. Kedua lahir naik. Sehingga bisa menyekolahkan, bisa memenuhi kebutuhan tiap hari. Jadi ketakutan dirubah bagaimana menjadi peluang, sehingga ketakutan itu bukan dihindari tapi di-manage. Sehingga dengan takut itu menjadi energi, memotivasi untuk berjuang hidup lebih baik dan lebih baik. Jadi kalau dari awal ketakutannya, keluarga miskin ketemu keluarga miskin, jangan menjadi keluarga miskin baru, tapi keluarga miskin yang senantiasa termotivasi untuk berjuang hidup dengan berbagai keterampilan, berbagai kemampuan. Tapi itu dikomunikasikan ke mama nggak? Maksudnya apakah papa maksudnya, oh ya aku takut gak bisa hidup dengan baik dan anak-anakku, terus disimpan sendiri, atau papa ngobrol sama mama nggak? Ya. Pak Haji itu orangnya saya pendiam kan, wong dulu pacaran aja ngomong I love you nggak pernah. Emang sekarang masih? Nggak pernah. Artinya begini, kalau sekarang namanya body language ya, artinya sesuatu itu dikomunikasikan dengan tindakan, dikomunikasikan dengan apa yang kita kerjakan gitu ya. Dengan di rumah itu saya belajar elektro, memperbaiki TV orang segala macam. Ini bagian dari perjuangan hidup. Soalnya saya itu kan saat itu tidak pandai untuk berkomunikasi. Yang penting saya cari nafkah untuk ini ya.
Terus saat itu begitu anak 1-2 lahir, ketakutan baru muncul. Kalau anak titipan orang tua enggak mungkin. Terus kita menggaji, meng-hire pembantu enggak mungkin. Sehingga yang tadinya butuh pegawai negeri ya sudah undur diri ya, keluar dari pegawai negeri gitu ya Mbak Tuti ya. Itu di anak kedua. Ya menjelang Andre lahir. Ya. Soalnya yang pertama Mas Andika dititipkan. Mbak Ibu meninggal. Ya. Terus mama jadi harus ngurusi Mas Ya, Andre. itu jadi begitu ya sudah keluar sehingga saya bisa fokus pada pekerjaan berbagai hal. Jadi saat itu ya P7 pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Nah, itu waduh itu perjuangannya. Ya keterampilan ternyata itu di perusahaan itu banyak hal. Jadi salah satu bersejarah ya. Saya ini kan orang teknik biasa di lapangan, meng-hire mesin, meng-hire listrik segala macam. Tahu-tahu jadi sekretaris direksi. Wah, itu cerita hidup yang sangat Ya, perjalanannya panjang lah. Panjang. Bayangin aja biasanya di lapangan tahu-tahu jadi sekretaris direksi bisanya cuma ngomong baik Pak dan ya Pak. Waduh, tapi itu dari situ ternyata saya harus diproses manajemen perusahaan yang begitu rumit, tapi puji Tuhan dari sekretaris itu menjadi titik tonggak karir ke depan, penghasilan nambah segala macam. Sampai akhirnya pensiun dengan sukacita karena anaknya sudah selesai kuliah, pekerjaannya sudah oke. Ya, gitu. Jadi ketakutan dirubah menjadi suatu peluang motivasi yang biasa. Kalau Bu Tuti ini, gimana? Nah, Mama kan punya perspektif yang beda ya. Maksudnya kan Papa karena waktu setelah menikah kan tidak berkomunikasi dengan dia layaknya generasi zaman dulu lah. Maksudnya kalau pria tidak bercerita gitu kan. Maksudnya kayak kalau di zaman sekarang kan gitu. Nah tapi kan biasanya ibu rumah tangga kan punya struggle perjuangan yang berbeda satu. Yang kedua kan ada pergeseran yang biasanya dulu bekerja waktu anak pertama, begitu anak kedua, mama harus membesarkan anak di saat mungkin mama waktu itu sedih karena ditinggal oleh ibu juga kan gitu. Gimana Mama? Ya kak bersedih, saya selalu bersyukur. Soal mama itu selalu bersyukur. Kamu tahu mama selalu berjuang tapi dengan doa, puasa, ya. Adit yang niru, ya itu kalau nganter anak-anak sekolah pulang, kamu berangkat, papa berangkat, kamu berangkat sekolah, mama berangkat, ikut persekutuan, doa puasa di situ. Itu yang saya lakukan terus, doa dan puasa. Hanya itu karena mama kan tidak bisa apa-apa. Cuman ya cari uang dengan jualan sekedarnya. Sampai di kantin, waktu Adit SMA itu mama bisa ditolong teman di kantin SMA 7. Jualan ST ya? Berapa tahun itu? 3 tahun. 4 tahun, hampir 4 tahun. Yaitu perjuangan mama. Tapi ada ketakutan nggak dulu? Maksudnya waktu membesarkan kami sebagai anak gitu itu dari mama ada kayak ketakutan tertentu nggak? Atau apakah mama merasakan ketakutan yang sama yang kayak papa rasakan juga nggak? Iya mesti toh ada ketakutan. Tapi ya itu tadi loh. Karena mama berpegang teguh sama Tuhan. Mama hanya bisa berdoa dan puasa, itu aja yang saya lakukan. Saya percaya karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan keluarga saya. Sehingga sampai anak-anak berhasil semuanya. Itu karena doa orang tua. Amin. Iya. Kan Bu Tuti ini punya cita-cita, walaupun saya hanya S3, ya Bu Tuti ya, SD, SMA, SMA, kepinginan itu anakku itu melebihi saya. Jadi filosofi hidup itu ibaratnya kalau air dalam gayung itu dituangkan ke bawah, air yang jatuh di tanah itu atau di lantai itu bisa naik lagi ke atasnya gayung. Artinya dia bisa melahirkan generasi yang lebih baik. Kalau orang itu bangga, bapakku dadi opo, bapakku sopo, tapi Bu Tuti ini bangga, anakku dadi opo, gitu ya? Wah, itu. Gitu? Okay. Anakku harus jadi orang. Itu. Nah, tapi ini beda ya. Maksudnya kan aku sebagai anak kan sebenarnya tidak merasa dituntut. Kayak juga Mas Andika dan Mas Andri juga merasakan hal yang sama sih. Maksudnya kami kan tidak pernah dituntut, kamu harus jadi ini, pendapatanmu harus segini, kamu harus menikah umur segini. Kami sebenarnya sepertinya sepakat kalau
papa mama itu nggak pernah menuntut kita banyak hal gitu loh. Tapi aku nggak tahu nih, maksudnya dari papa mama itu apakah yang penting ya udah anakku besar tumbuh jadi orang yang baik, dia bisa menghidupi dirinya sendiri cukup, atau gimana gitu. Karena kami kan sebenarnya sebagai anak tidak pernah mendengar istilahnya apa ya, menggurui. Orang tua kan biasanya terlalu banyak gitu loh, maksudnya ya bawel menuntut, kakek banyak omong gitu loh. Nah, tapi kan kayak papa mama bukan orang tua yang kayak gitu. Iya, saya dengan Bu Tuti ini kan bersepakat demokrasi ya. Anak mau jadi apa? Pertama mau kuliah, silakan kuliah apa. Yang terpenting itu tanggung jawab. Jadi jangan sampai kuliah tengah-tengah aku berhenti pindah ke fakultas ini, enggak. Jadi kalau kuliah ya selesaikan kuliah yang baik. Memang berbagai hal demokrasi, tapi berbagai hal ya strict ya. Tentang iman, strict. Siapa calon istrimu, strict. Ya artinya begitu melihat profilnya calon istrinya nomor 1, nomor 2, calon pacar katakanlah. Kalau ini oke ya papa diam. Tapi kalau ini sesuatu yang di luar pemahaman papa dan mama ini, ya mesti akan cut gitu ya. Jadi balik lagi kan apa tadi bilang, tindakan itu dinyatakan dalam bahasa tubuh ya, artinya nyontohin seperti ini. Jadi bukan tipe orang-orang yang suka ngasih pemahaman gini-gini gitu. Jadi prinsipnya selama ini masuk dalam koridornya papa mama seperti ini ya silakan masuk dalam koridor gitu ya. Kalau dalam di atas rel kenapa harus kita persoalkan? Kalau kereta dalam rel ya mesti dari Surabaya sampai Jakarta kan gitu. Jangan sampai rel ini lagi bukan ya. Selama ini papa dan mama ini melihat anaknya seperti itu gitu ya. Kalau hal yang nggak pas ya mesti di warning gitu. Tapi selama ini puji Tuhan nggak pernah sih, kalau pasangan hidup kayak nggak pernah sampai gimana sih. Mungkin karena anaknya berhikmat ya, jadi kalau nggak tepat mungkin juga tidak dikenalkan ya. Ya, masalahnya mulai kecil kalian, mulai umur 2 tahun, mama itu sudah mengajari kamu untuk sekolah minggu. Kamu kan mesti tahu. Sampai Pak Pendeta dulu ngilokno, Bu Nani, gonceng telu ya, cenglu ya, ngantar mulai kamu TK sampai kamu lanjut sampai remaja. Mas Andika ya gitu, Andre ya gitu. Ya itulah contohnya, supaya mulai kecil dididik imanmu supaya kuat. Kamu taat sama Tuhan, setia sama Tuhan. Dengan begitu iman kuat. Mama percaya, anak-anak mama enggak ada neko-neko. Ya contohnya Mas Andika seiman, Mas Andre seiman. Berharap Adit juga harus seiman. Tapi apa ketakutan terbesar papa mama sebagai orang tua terhadap anaknya? Apa yang paling besar satu? Ketakutan itu tidak mendapatkan teman hidup yang sepadan. Nomor 1. Sepadan itu kan banyak ya. Seiman ini itu. Tapi kembali lagi tadi seperti bilang serahkan pada Tuhan. Ya Tuhan memberikan hikmah dalam jalan gitu. Jadi kalau kita menanam sesuatu yang baik, tentunya juga baik. Apa yang dituai itu apa yang ditanam. Mama? Kalau ada masalah, jangan lari kemana-mana, lari pada Tuhan. Itu aja. Belum tentu kalau orang lain bisa menerima. Ya ketoknya di depan kita, oh ya, tapi nonsen. Kita harus curhatnya sama Tuhan. Nanti Tuhan beri hikmat pada saya. Terus balik lagi ketakutan itu dirubah menjadi suatu motivasi kami berdua. Tapi kalau misalnya papa mama bisa balik ke flashback masih muda gitu, kan misalnya papa mama sudah melewati banyak hal dengan berbagai pengalaman sekarang sebagai orang tua dan lain-lain gitu. Kalau misalnya harus bisa balik ke waktu muda, papa mama mau ngomong apa ke Astuti remaja, Aji remaja? Papa dulu. Ya, kan gini, andaikan sama-sama muda ya, Tuti jadi istri yang baik. Udah jadi istri yang baik loh. Jadi ibu yang baik.
itu dalam hati. Terus yang satu lagi, ya apa carane uang ini, uang 1 sen menjadi uang 1 banyak gitu. Artinya bagaimana kita berhikmat dalam hidup keseharian. Tapi saat itu kita nggak pernah ngomong apa-apa karena apa yang dilakukan, apa yang kerjakan itu bagian dari sosialisasi, bagian dari memberikan edukasi gitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini begini loh. Contohnya kalau dulu itu naik bemo itu masih mahal, kalau deket ya jalan kaki. Ini kan bagian sosialisasi. Kita nggak punya uang ya, gitu ya Bu Tuti. Apa Bu Tuti gimana? Masih ada penyesalan nggak? Maksudnya waktu sekarang mungkin ada hal yang mungkin belum dikerjakan waktu muda dan nyesalnya sekarang ada kayak gitu nggak? Iya, enggak nyesel. Mama ini selalu bersyukur. Enggak pernah penyesalan. Sebenarnya keinginan Mama dulu tuh, aku nanti lulus SMA, kan seneng olahraga, kepingin kuliah di STO, Sekolah Tinggi Olahraga. Itu di dulu SMP 29 itu kan ada STO, SGO. Tapi dengan berjalannya waktu, di tengah-tengah Mama SMA kelas 3 belum selesai, terus Bapak meninggal, ya sudah. Tidak ada lagi. Cita-citanya dipendem gitu ya? Putus asa. Tidak putus asa ya, harus berjuang ini untuk adik-adik ini. Kalau sekarang orang meninggal, pegawai negeri meninggal kan 1-2 bulan kan sudah dapat gajian. Dapat pensiun. Kalau dulu perlu tahun ya. Mbak Ibu itu sampai 1,5 tahun baru dapat pensiun. Itu uang dari mana? Ya Mama itu tadi yang berjuang. Juang cari uang di ekspedisi. Ekspedisi itu kan gajinya kecil, cuma tipnya yang banyak gitu loh. Dari konsumen, dari customer yang kirim-kirim ke Pare, ke Toli-Toli kok itu. Ya itu untuk membantu ibu. Ya sudah. Tapi pernah menyesal menjadi orang tua nggak? Ya enggak lah. Kok menyesal jadi orang tua? Kan jadi orang tua bangga. Iya. Bangga dengan anaknya semua itu. Bangga dengan suaminya ketemu. Anak-anaknya bisa membanggakan orang tua. Itu kebahagiaan orang tua. Tapi apa definisi bangga buat Mama? Maksudnya anak itu harus ngapain? Anak Mama itu harus ngapain supaya Mama bisa bangga itu apa? Menjadi berguna? Iya. Seturut dengan Tuhan? Sering ngasih uang? Gitu ya. Berarti maksudnya bukan berarti harus jadi sukses kayak Raya gitu, bukan kan? Paling nggak ngerepoti orang ya, that's enough gitu ya. Nggak sampai mengecewakan orang tua. Itu yang jadi kebanggaan orang tua. Bukan kamu harus nurut orang tua, tidak. Yang buat Mama bangga ya itu tadi, kamu harus berhasil. Udah itu aja. Menurut ukuran? Berhasil menurut ukuran? Ukuran apa? Ya ukuran kemampuan. Iya. Iya, kalau berhasil maunya jadi apa gitu kan tidak selalu bisa. Kemampuan diri. Kan Mama nggak pernah nuntut. Kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Sudah tahu sendiri. Semua dalam koridor cita-cita Papa Mama sudah. Ada hal-hal yang kayak Papa Mama belum pernah ngomong ke adik? Ya ada ya? Ada. Mama lu selalu terbuka. Oh, suatu saat nanti jadi tua Papa Mama mau ngomong apa? Apa yang mau dititipkan? Atau nasihat apa yang mau dikasih? Ya harus jadi orang tua yang bertanggung jawab. Seturut dengan Tuhan. Seturut dengan Tuhan. Harus setia. Apa janjimu sama Tuhan waktu di pemberkatan? Ya itu harus dilakukan. Jangan sampai mengecewakan istri. Gitu. Jangan menyakiti istri, saling percaya. Soalnya orang yang perkawinan itu harus saling percaya. Pun
Lah mama sama papa ini saya ceritakan, gak cocok hasil ini. Wes, umpama tumbuh ngono gak oleh tutup. Iya. Tidak kompatibel maksudnya. Enggak. Pomone tumbuh wis gak nutup belas wis. Mulai awal perkawinan lho kok ngene ya wong, lho kok ngene ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kesabaran mama, ngatasi papa, kesabaran papa, si papa saling pengertian, saling percaya. Ya sampai 41 tahun perkawinan. Tapi salah satu gini, angel ya di bojo ganteng, pergumulan gitu ya Mbak ya. Angel. Sebelum kita menutup mungkin ada Bapak mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman yang lain? Ya, Papa itu hidup ini adalah penuh perjuangan ya. Kita tidak bisa segala sesuatu semudah membalikan telapak tangan, tidak ada. Jadi semua harus dirintis, harus diperjuangkan. Tantangan tetap ada. Jadi kita senantiasa terus berjuang, termotivasi, takut dengan Tuhan. Nah, itu Tuhan tidak tinggal diam. Ya, nomor satu itu takut sama Tuhan. Memberikan apa yang kita rindukan. Papa mama ini merasakan berjuang dengan begitu keras ya, tapi Tuhan itu memberikan sesuatu hal yang perlu kita butuhkan. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu hal yang mendasar. Jadi takut dengan Tuhan. Ya. Oke, jadi kalau misalnya inti hari ini adalah sebenarnya mengubah ketakutan itu jadi peluang dan motivasi. Mungkin kadang kalau kita yang muda-muda ini kalau takut biasanya sukanya lari, dihindari, gak mau dilawan. Tapi hari ini sebenarnya belajar untuk ya mengubah ketakutan itu jadi peluang, diterima dan ya dilihat oh ternyata dari ketakutan itu sebenarnya bisa diubah atau dikonvert jadi apa sih gitu. Nah hari ini juga sebenarnya belajar juga, kita biasanya yang muda-muda kan sukanya mau didengar oleh orang tua gitu, padahal sebenarnya di saat yang sama sebenarnya kita juga mesti belajar untuk mendengarkan mereka, apa keresahan mereka dan cerita-cerita mereka gitu. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Terima kasih Bapak Mama yang sudah hadir. Boleh kasih tepuk tangan. Semoga setiap dari kita bisa menerima ketakutan kita, hidup dengan damai, hidup dengan mungkin diberkati. Itu salah satu menurutku sih salah satu hal yang paling menyenangkan. Hidup itu nggak harus bahagia tapi harus damai. Itu tuh tata tertinggi dari kehidupan. Asik. Jangan lupa tonton kalau kamu suka video ini, di like, komen, subscribe, terus boleh di share ke teman-teman kamu yang tidak berbicara dengan orang tua mereka atau punya father issue, mother issue, parent issue, anything, tolong diselesaikan karena permasalahan orang tua dan anak tidak akan pernah berakhir kalau anaknya tidak mau berusaha menyelesaikannya juga. Terima kasih teman-teman, bye-bye. Oh, ya, aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya. Buat yang pengen request program, silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.